share, dan subscribe. Kalau enggak di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alam Desa Channel. Baik, di kesempatan kali ini kita akan bahas peranan aerator untuk ikan hias sesuai judul ya. Baik, sebelum melanjutkan pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share juga kalau bisa. Dan jangan lupa kasih masukan, kritik, dan sarannya. Baik, untuk para penghobi ikan, khususnya bagi para pemula ya, yang mungkin belum paham sama sekali atau masih bertanya-tanya apa sih fungsinya aerator itu, atau buat apa sih kita pakai aerator. Ada beberapa peralatan yang biasanya digunakan untuk melengkapi akuarium. Salah satunya aerator. Lantas, apa peranan aerator akuarium untuk ikan hias? Dan apa untungnya aerator pada akuarium? Nah, ini pertanyaannya. Aerator adalah sebuah alat penghasil gelembung udara yang fungsi utamanya adalah menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Oksigen tersebut sangat dibutuhkan khususnya bagi ikan hias air tawar ya. Ini yang dijelaskan untuk ikan hias air tawar ya. Karena kalau untuk ikan hias air laut saya belum ada pengalaman ya. Jadi saya jelaskan untuk ikan hias air tawar. Nah, kenapa di sini membutuhkan oksigen? Karena mungkin di habitat aslinya ikan hias air tawar yang hidup di alam seperti di sungai, di rawa-rawa, mereka juga sama membutuhkan oksigen. Nah, di sana mereka mendapatkan oksigen dari air yang mengalir. Biasanya kalau di sungai itu air yang terus mengalir tiada henti dan menerjang bebatuan, menerjang dahan-dahan, ranting atau yang berserakan di sungai. Nah, di situ tercipta oksigen ya. Karena pada dasarnya oksigen itu diciptakan dari ombak air ya. Jadi udara akan mengenai air. Nah, di situ akan menciptakan sebuah oksigen dan menjadi oksigen larut yang akan diserap oleh hewan air. Nah, ini untuk ikan hias air tawar. Nah, kenapa di akuarium membutuhkan oksigen atau membutuhkan aerator? Supaya bisa hidup di dalam akuarium, supaya bisa adaptasi dan bisa bertahan lama ya. Nah, di sini ada banyak merek dan ukuran aerator yang bisa Anda pilih. Untuk aerator, Anda bisa gunakan ukuran menyesuaikan dengan besar kecilnya akuarium yang digunakan. Misalnya akuarium yang digunakan itu berkapasitas 20 liter air atau sampai 100 liter air. Anda cukup membeli aerator yang satu lubang atau dua lubang. Kenapa satu lubang atau dua lubang?
Nah, di sini juga tergantung kapasitas hewan yang ada di dalam akuariumnya. Walaupun akuarium kita besar, tapi kalau hewan yang ada di dalam akuariumnya sedikit, atau ikan hias yang ada di dalam akuariumnya sedikit, kita cukup pakai aerator yang kecil atau berkapasitas yang rendah, bisa satu lubang. Nah, misalnya kita pakai yang berkapasitas kecil ya, atau ukuran akuariumnya yang panjang 30 sentian lah, 30 cm, untuk lebarnya 20, dan untuk tingginya 20 sampai 25 mungkin ya. Itu kira-kira sekitar 20 liter air ya. Nggak nyampe ya 20 liter air ya. Nah, kalau kira-kira seukuran itu, kita cukup pakai aerator yang satu lubang saja ya. Kenapa pakainya yang satu lubang, nggak yang dua lubang? Karena kalau pakai yang dua lubang itu mungkin akan terlalu kencang arus airnya, jadi di akuariumnya akan terlalu deras ya, terlalu bergelombang. Jadi ada beberapa ikan yang tidak tahan dengan arus yang terlalu kencang, jadi sebaiknya kita pakai yang kecil saja. Kalau untuk akuarium yang kecil ya, sekitar ukuran 30 cm, 25. Apalagi kita pakai pompa air ya, itu tidak direkomendasikan untuk akuarium yang 30 cm, untuk panjang yang 30 cm. Sebaiknya pakai aerator saja kalau kita punya akuarium yang 30 cm kali 20 kali 25 misalnya. Nah, ini juga pakai aeratornya yang kecil saja. Nah, beda jika kita pakai akuarium yang gede ya, yang kira-kira ukuran 100 liter air, atau akuarium yang besar kira-kira sampai 1 meter akuariumnya. Nah, itu bisa pakai yang dua lubang. Nah, itu juga sebaiknya kita tambahkan pakai pompa ya kalau untuk akuarium yang besar. Kenapa? Karena kalau pakai aerator saja mungkin filtrasinya kurang maksimal ya. Nah, ini untuk filtrasi ya. Kalau untuk oksigen mungkin cukup dengan dua lubang aeratornya. Jadi kalau kita punya akuarium yang ukuran 60 cm sampai 100 cm atau 1 meter, itu bisa kita pakai aerator yang dua lubang. Nah, itu juga tergantung jumlah ikan yang ada di dalamnya ya. Kalau jumlah ikannya sedikit ya, kita cukup pakai aerator yang satu lubang saja. Nah, aerator ini juga sangat dibutuhkan bagi Anda yang ingin memelihara ikan dengan jumlah banyak di dalam satu akuarium, walaupun akuarium itu kecil ya. Jadi walaupun akuariumnya kecil, wadahnya kecil, tapi kita ingin mengisi ikan yang banyak, kayak banyak tuh yang ternak lele ya. Ikan lele kan kadang terlalu padat banget ya dalam satu wadah, dan kita isi dengan jumlah yang banyak. Tapi mungkin itu tidak akan berpengaruh, atau ikan-ikan tidak lemas atau mampu bertahan hidup. Itu kenapa? Karena kita telah menambahkan oksigen, atau kita menambahkan aerator pada air di dalam akuariumnya itu atau wadahnya itu. Nah, jadi tidak masalah kita isi ikan banyak dalam akuarium kecil. Yang paling terpenting kita harus
tahu ya kebutuhan oksigen yang harus diserap ya, oleh ikan-ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, semakin banyak ikan yang ada di dalam akuarium, pasokan oksigen dalam akuariumnya pun akan semakin menipis. Nah, jadi semakin banyak ikan-ikan yang ada di dalam akuarium, oksigennya pun akan cepat habis ya. Jadi kita harus memberi pasokan oksigen atau tambahan oksigen. Nah, dan jika kita biarkan, kita tidak menambahkan oksigen, ikan-ikan tersebut bisa mati secara perlahan. Jadi hati-hati bagi pemula yang ingin memelihara ikan dalam jumlah banyak. Kita harus memperhatikan kebutuhan oksigen untuk jumlah ikannya. Oleh karena itu, peranan aerator sangat penting untuk menghasilkan oksigen yang lebih banyak di dalam akuarium. Sebab meski di dalam air, ikan hias pun tetap membutuhkan oksigen untuk menyambung hidupnya. Aerator dapat meningkatkan kadar oksigen bagi air, sehingga sirkulasi pernapasan ikan hias di dalam air akuarium tercukupi. Semakin kecil gelembung oksigen yang dihasilkan, akan semakin cepat oksigen diserap oleh air. Nah, kenapa ketika kita beli aerator, nah kita juga harus beli batu aeratornya. Nah, di sini penjelasannya. Jadi semakin kecil-kecil gelembung yang dihasilkan oleh aerator itu, semakin cepat terserap oksigennya oleh air. Jadi semakin cepat ya menjadi oksigen. Nah, makanya kita kalau beli aerator, jangan lupa kita juga beli batu aeratornya. Nah, untuk batu aeratornya macam-macam ya, ada yang besar dan ada juga yang kecil, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Aerator juga menghasilkan arus yang disukai oleh ikan hias. Selain itu, berfungsi untuk mendorong kotoran dalam akuarium masuk ke dalam filter. Nah, selain menghasilkan oksigen, aerator juga unik ya. Jadi bisa menghasilkan gelembung-gelembung gitu. Jadi bisa menghiasi di dalam akuarium kalau diaplikasikan di dalam akuarium. Jadi selain menghasilkan oksigen, aerator ini bisa menghiasi akuarium Anda. Nah, selain itu juga aerator ini bisa berfungsi sebagai filter. Nah, bisa kita aplikasikan menjadi filtrasi. Nah, jadi banyak sekali fungsi-fungsi dari aerator. Biasanya kita pakai filter undergrapple ya, yang pakai aerator. Itu juga alasan para pedagang ikan menggunakan aerator di akuarium tempat memajang ikan. Sebab jumlah ikan yang dipajang sangat banyak. Nah, jelas ya, kenapa para pedagang ikan itu sering pakai aerator. Nah, ini keterangannya, penjelasannya. Ya, jelas, karena ikan yang ada di akuariumnya itu banyak ya. Tentu para pedagang itu tahu ya dengan kebutuhan oksigen dalam airnya. Apalagi ikan hias merupakan ikan yang cenderung paling membutuhkan banyak oksigen. Nah, jelas. Di sini ikan hias itu paling cenderung membutuhkan banyak oksigen ya. Jadi ada macam-macam jenis ikan hias ya. Tapi kalau yang ikan hias itu pasti, soalnya kalau ikan hias kebanyakan itu dibudidaya ya, bukan mengambil dari alam ya. Jadi pasti dia itu sudah terbiasa diberi banyak oksigen ya. Jadi kalau tanpa oksigen, dia itu akan lemes. Beda lagi dengan ikan yang kita dapatkan dari alam liar ya, seperti di sungai, rawa-rawa, atau dapat mancing. Mungkin ikannya akan beda ya. Dia itu akan lebih kuat, tahan, karena dia terbiasa hidup di alam liar. Nah, tak heran jika terkadang ketika kita membeli ikan hias di toko ikan, kemudian sampai rumah, ikan menjadi lemes. Tidak seperti pada waktu yang kita lihat di toko. Waktu di toko, kita lihat ikannya seger-seger gitu. Terus, gesit, ya, agresif. Nah, pas kita bawa pulang, kita beli, ya bawa pulang, kita taruh dalam akuarium. Kenapa kok ikannya jadi lemes? Nah, ini sebabnya. Karena di toko itu dikasih aerator, dikasih oksigen, kasih tambahan oksigen. Nah, jadi kalau teman-teman beli ikan, nah, jadi teman-teman harus beli aerator juga agar ikan-ikan yang teman-teman beli mampu bertahan hidup yang lama ya. Kadang ada yang beli ikan yang nggak lama, dia balik lagi ke toko ikannya itu, dia beli lagi ikannya. Kenapa beli ikan lagi? Ikan yang kemarin mati katanya. Nah, itu mungkin tidak pakai aerator. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang bisa
menjadi dampak kematian ya. Terkadang ada yang airnya kurang bagus, ada yang pakai air hujan. Air hujan itu kan tidak bagus ya untuk ikan ya. Ada yang airnya asin, kalau air yang tempatnya yang di dekat laut ya mungkin. Nah itu karena ikan tersebut sudah bergantung dengan oksigen dari aerator. Karena ikan-ikan yang di toko itu ikan pembudidaya, ikan hasil ternak orang ya. Jadi ikannya itu bergantung pada oksigen dari aerator. Makanya wajar saja kalau ikan-ikan itu mesti dikasih aerator. Namun ada juga ikan hias yang tidak memerlukan aerator dan bisa tinggal di wadah atau akuarium kecil sekalipun ya. Apa itu ya? Nah ini dia. Ikan apakah itu? Namanya ikan cupang ya. Salah satu ikan dengan keunikan warna yang indah dan sifatnya yang agresif ya. Nah ada juga ikan yang tahan tanpa dikasih oksigen ya. Walaupun ikan ini hasil budidaya orang ya, hasil ternak orang ya, tidak hasil menangkap dari alam liar. Nah ikan ini istimewa ya. Ikan ini kuat ya. Selain kuat warnanya juga unik ya. Macam-macam lagi. Nah mungkin ada juga ikan-ikan lain yang kuat terhadap kurangnya oksigen ya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja penjelasan peranan aerator untuk ikan hias ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya atau ada kekurangan, mungkin ada teman-teman yang lebih memahami, saya mohon kritikan dan masukannya. Mohon beri kami saran agar kami bisa memperbaiki kesalahan kami. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, dan mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi